Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu dalam perkuliahan manajemen pemasaran 2. Bagi rekan-rekan yang belum pernah bertemu dengan saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febiana Utami, dan pada semester ini saya diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran 2. Di semester lalu, untuk beberapa orang yang mungkin sudah pernah belajar bersama saya di manajemen pemasaran 1, mungkin sudah tahu dengan saya. Oke, untuk itu kita langsung saja. Sudah saya share juga di e-learning-nya mengenai pokok bahasan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sistem perkuliahannya masih sama. Kita ada 16 kali pertemuan, termasuk dengan UTS dan UAS. Nantinya juga ada kuis. Bedanya antara manajemen pemasaran 1 dan manajemen pemasaran 2, kalau di manajemen pemasaran 1 mungkin kita lebih bersifat teori, tapi nanti di manajemen pemasaran 2 kita akan sifatnya aplikasi dan lebih kepada contoh-contoh realnya supaya lebih dapat dipahami. Untuk pokok bahasan pertama yang akan kita bahas itu ada kerangka kerja strategi pemasaran dan proses penandaan. Lalu pokok bahasan kedua ada mengenai proses pengembangan produk baru. Di minggu ketiga ada pokok bahasan mengenai model dan aplikasi dari strategi pengembangan produk, pengembangan harga, analisis dinamis harga dan persaingan, strategi pengembangan distribusi dan penjualan, serta desain program iklan. Nah, ini merupakan ketujuh pokok bahasan yang akan kita bahas secara diskusi. Lalu untuk 5 pokok bahasan yang sisanya, ini sudah saya buat rencana pembelajarannya selama 1 semester ke depan. Sisanya itu ada 5 pokok bahasan. Untuk sumber daya manusia dan penjualan serta desain promosi itu akan dilakukan secara kelompok pada minggu ke-11. Jadi nanti ini merupakan tugas kelompok. Lalu pokok bahasan yang kedua untuk penugasan kelompok mengenai pengaturan dan eksekusi program pemasaran. Pembahasan ketiga mengenai analisis kinerja pemasaran, pembahasan keempat mengenai pemasaran global, dan pembahasan kelima mengenai analisis strategi pemasaran. Jadi apa yang membedakan tugas kelompok ini dengan tugas makalah pada umumnya? Jadi di sini dalam penugasan kelompok saya meminta saudara, Anda sekalian untuk membuat tugas tapi dengan membahas suatu perusahaan atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun di bidang produksi. Biasanya kan kita sifatnya teori kalau membuat makalah. Nah, ini sebagai contoh, misalnya kita bahas tentang Indofood untuk kelompok yang akan membahas mengenai sumber daya manusia dan penjualan serta desain promosi yang akan dipresentasikan di minggu ke-11, maka akan membahas gambaran perusahaan Indofood, lalu secara lebih detail membahas mengenai sumber daya manusia di Indofood itu gimana sih? Indofood juga kan luas ya, ada anak-anak perusahaannya, nah nanti dipilih yang akan kalian bahas itu anak perusahaan Indofood yang mana, lalu kalian bahas juga mengenai penjualan serta desain promosi pada perusahaan Indofood. Nah, itu contoh untuk kelompok yang membahas mengenai sumber daya manusia dan penjualan serta desain promosi. Kita akan mulai presentasi kelompoknya itu di minggu ke-11. Jadi outputnya ini ada dua. Yang pertama adalah makalah yang membahas mengenai perusahaan sesuai dengan pokok bahasan yang didapat. Lalu yang kedua adalah PowerPoint. Jadi nanti presentasi, jadi saya minta untuk PowerPoint-nya. Contoh lagi untuk pokok bahasan kelompok yang kedua mengenai pengaturan dan eksekusi program pemasaran. Nah, misalnya untuk kelompok yang membahas pokok bahasan kedua ini, sama, kalian bisa pilih satu perusahaan, nanti kalian akan menjelaskan detail perusahaan tersebut. Nah, pokok bahasan inti dari makalah yang dibahas adalah mengenai pengaturan dan eksekusi program pemasaran perusahaan tersebut. Oke, contoh lagi nih untuk pokok bahasan yang keempat mengenai pemasaran global. Nah, banyak sekali perusahaan yang kita tahu sudah going global.
Jadi nanti misalnya saya kasih contoh kayak yang sekarang lagi hype itu kalau untuk baju itu ada H&M dan Uniqlo. Kalau H&M itu dari Swedia. Lalu kalau Uniqlo itu kita tahu dari Jepang. Saya nggak tahu apa yang membuat brand ini hype sekali. Tapi memang minat konsumen sama produk-produk dari H&M dan Uniqlo ini sangat tinggi sampai-sampai just tip-nya ada di mana-mana. Nah, jadi nanti misalnya kalian mau membahas brand Zara atau Toyota, Uniqlo, H&M, produk-produk yang sudah going global, nah kalian bisa bahas nih secara garis besar, secara umum dalam makalah kalian, lalu nanti dirincikan mengenai pemasaran global dari brand tersebut. Oke, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan lebih lanjut ke saya. Langsung saja kita masuk kepada materi untuk minggu ini. Pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai pemasaran. Apa itu pemasaran? Nah, di sini dijelaskan bahwa pemasaran merupakan suatu proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Jadi maksudnya di sini adalah memang secara umum tujuan pemasaran adalah untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Jadi seperti yang kita tahu, semua perusahaan yang sifatnya bisnis, maka tujuan utamanya adalah menghasilkan profit bagi perusahaan, memaksimumkan keuntungan bagi pemilik perusahaan atau para stakeholder-nya. Jadi di sini ternyata pemasaran itu tidak cuma berorientasi pada profit, tapi juga berorientasi kepada nilai pelanggan. Kenapa harus dijaga nilai pelanggan? Karena yang menjadi konsumen dalam entah itu produk barang maupun jasa itu adalah pelanggan. Yang bisnis kita itu akan berjalan kalau misalnya ada yang membeli produk maupun jasa kita. Makanya di sini orientasinya itu adalah harus fokus kepada pelanggan karena nanti perputaran bisnis kita itu tergantung pada pelanggan. Bagaimana caranya untuk menciptakan nilai pelanggan? Tentunya ini nanti yang akan dikaji dalam suatu strategi pemasaran. Harus dibangun hubungan pelanggan dengan baik, harus memberikan promosi, after sales, penggunaan produknya harus jelas. Nah, jadi memuaskan kebutuhan konsumen dan menciptakan suatu nilai pelanggan adalah inti dari suatu kegiatan pemasaran. Nilai dari pelanggan ini maksudnya adalah mengantarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi harus disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Nah, ini adalah proses pemasaran. Jadi dalam suatu proses pengantaran nilai yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, ini ada 3 fase. Yang pertama adalah perusahaan harus memilih nilai. Yang kedua adalah menyediakan nilai pelanggan. Dan yang ketiga mengkomunikasikan nilai. Jadi ada 3 proses, memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai. Nah, ketiga proses ini dilakukan oleh perusahaan agar nilai pelanggan dapat disampaikan dengan baik kepada pelanggan. Memilih nilai untuk pelanggan ini dilakukan sebelum produk dibuat. Jadi sebelum produk ini dibuat, sudah jelas nih, ini produknya mau dipasarkan kepada siapa, untuk siapa, target marketnya siapa. Jadi di manajemen pemasaran 1 sebelumnya sudah dibahas juga mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi produsen atau perusahaan itu harus menentukan nih segmentasi produk kita ini siapa. Apakah wanita atau pria, lalu targetingnya kalau misalnya dari segmentasinya untuk pria, nah targetingnya ini untuk pria di umur berapa, atau untuk pria yang bekerja kah, untuk pria dewasa, atau untuk remaja.
Nah, itu masuk ke targeting. Lalu positioning-nya apa? Sebagai apakah produk kita ini? Kalau misalnya tadi ditargetkan segmentasinya untuk sebuah brand kosmetik untuk laki-laki. Nah, segmentasinya adalah untuk laki-laki. Targetingnya adalah laki-laki remaja, laki-laki remaja. Oke. Nanti positioning-nya adalah menciptakan produk yang tetap kosmetik yang bisa apa sih kalau misalnya laki-laki itu gimana caranya mereka pakai skincare tapi nggak terkesan kecewek-cewekan, jadi tetap macho. Jadi nanti mungkin positioningnya seperti itu. Jadi itu nilai yang harus terlebih dahulu dipilih oleh perusahaan sebelum menciptakan suatu produk maupun jasa agar nantinya bisa tersampaikan nilainya ini dengan baik pada pelanggan. Jadi harus dilakukan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua adalah menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu serta harganya. Nah, tadi sebagai contoh kosmetik untuk pria, sekarang udah banyak ya beberapa brand yang memang menciptakan skincare khusus buat men. Oke. Jadi nanti ditentukan nih produknya ini untuk laki-laki, remaja. Nah, kalau remaja ini kan kita tahu nih belum bekerja, masih mengandalkan uang dari uang jajan. Nah, jadi nanti harga yang ditetapkan itu harganya kita nggak bisa matokin yang terlalu mahal, kecuali kalau misalnya segmentasi dan targeting di awal tadi untuk pria yang dewasa. Nah, nanti itu harganya bisa lebih mahal. Kalau untuk remaja ya harganya yang standar lah ya. Sebagai contoh juga, mungkin udah pada tahu juga untuk perusahaan Paragon. Nah, Paragon itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Kalau kalian belum tahu, salah satu anak-anak perusahaan Paragon itu ada Wardah, Makeover, Emina, lalu mulai juga masuk kepada pasar khusus pria di brand dengan nama KAF kalau saya nggak salah. Nah, jadi mereka itu kan ada berapa merek tuh? Ada Wardah, Makeover, Emina, ada KAF. Empat merek yang berbeda, tapi mereka di satu perusahaan yang sama, yaitu Paragon. Paragon Teknologi dan Innovation kalau saya nggak salah. Jadi masing-masing brand ini memiliki sasaran dan image yang berbeda. Kayak Wardah yang kita tahu merupakan salah satu pelopor kosmetik halal bagi wanita muslim di Indonesia. Padahal kan kenyataannya yang pakai Wardah itu nggak harus muslim juga bisa pakai, tapi mereka melabeling brand mereka Wardah dengan kosmetik halal di Indonesia. Jadi harus ada nilai yang diberikan, suatu nilai yang diciptakan. Dengan membuat 4 perusahaan yang berbeda, anak perusahaan yang berbeda, masing-masing brand ini memiliki target yang berbeda. Kalau misalnya kalian tahu brand Emina, nah Emina itu kan sister brand dari Wardah, tapi target marketnya itu berbeda. Jadi ada suatu nilai yang diciptakan. Setiap anak perusahaan menciptakan suatu nilai. Kalau Wardah sasarannya lebih umum, nah Emina ini sasarannya untuk remaja. Warna-warnanya juga itu bukan warna-warna yang kalau kalian perhatiin, warna-warna di Emina itu bukan warna-warna yang bold. Karena sasarannya untuk remaja. Warna-warnanya juga cenderung soft. Mengkomunikasikan nilai. Fase yang ketiga adalah fase mengkomunikasikan nilai. Bagaimana mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Ini merupakan ketiga proses pengantaran nilai dari perusahaan ke pelanggan. Tujuannya adalah agar keseluruhan maksud yang ingin disampaikan perusahaan kepada pelanggan itu bisa ditangkap pelanggan dengan baik melalui berbagai proses dari mulai tadi di awal memilih nilai, melalui segmentasi, targeting, dan positioning, menyediakan nilai dengan menetapkan kelebihan produknya itu apa, lalu mengkomunikasikan nilai itu. Nah, mengkomunikasikan nilai ini bisa juga dengan menggunakan brand ambassador. Sebagai contoh, kalau ini dia akan menggunakan model iklannya atau brand ambassadornya itu remaja ya, tapi kalau Wardah biasanya kalau di iklan kan pakai hijab.
Biasanya seperti itu. Itu adalah merupakan proses pengantaran nilai. Oke, kita lanjut kepada proses pemasaran. Secara garis besar, proses pemasaran ini mencakup 5 langkah. Dan tujuan kelima langkah ini hanya satu, yaitu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama adalah memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Jadi perusahaan harus tahu kebutuhan serta keinginan pelanggan itu seperti apa. Nah, biasanya nanti ada tim research dan development. Kalau dalam perusahaan besar itu pasti ada timnya research and development. Oke, memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, kegiatannya adalah merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun program pemasaran dan integrasi yang memberikan nilai yang unggul serta membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan suatu nilai. Kalau misalnya suatu nilai pelanggan terbentuk dengan baik, maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan adalah terciptanya loyalitas pelanggan. Kalau pelanggannya loyal, maka dia akan melakukan repetisi, pengulangan kembali, pembelian produk kita, atau bahkan dia akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Jadi akan tercipta suatu nilai dan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh nih, kalau dulu kita tahunya sampo itu cuma satu ya, sampo. Ya, cuma untuk merawat kulit kepala. Nah, sekarang udah tersedia berbagai varian shampoo dari yang mulai anti dandruff, anti hair fall. Masing-masing produk sampo itu produknya satu sampo, tapi manfaat yang ditawarkan itu berbeda-beda. Ada juga yang khusus hijab, berbeda-beda ya. Dari satu kebutuhan pokok manusia yaitu sampo, nah tapi bisa dibuat diferensiasi produk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rantai nilai dalam pemasaran atau dikenal dengan value chain. Ini sambil kita review juga materi yang sudah disampaikan pada manajemen pemasaran 1. Jadi menurut Porter dan Harvard, rantai nilai ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Secara garis besar, rantai nilai ini terdapat 9 kegiatan dalam suatu rantai nilai dalam pemasaran. Nah, 9 kegiatan ini secara strategis dan relevan terdiri dari 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis spesifik. Jadi, dalam suatu kegiatan rantai nilai atau value chain, ada 5 kegiatan pokok yang berasal dari pemasaran, bidang pemasaran, lalu 4 kegiatannya sisanya itu adalah dari bidang yang lainnya. Apa saja yang dari bidang pemasaran? Nah, kegiatan intinya dalam sebuah rantai nilai pemasaran, yaitu mengenai logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Nah, ini biasanya untuk perusahaan yang sifatnya itu manufaktur. Jadi dia itu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, biasanya nanti ada kegiatan logistik pengiriman ke dalam. Contoh misalnya untuk sebuah pabrik susu. Jadi kegiatan inti sebuah pabrik susu kan susunya kan dihasilkan dari peternak sapi ya. Lalu nanti dilogistikkan ke dalam pabrik susu. Biasanya nanti dilakukan sterilisasi, lalu nanti ini juga dikemas, segala macam ya nanti dari pabrik ketika sudah jadi dikemas dengan baik, maka akan dipasarkan melalui distributor. Dari distributor nanti apakah bisa langsung ke end user, tapi biasa dari distributor itu melalui retailing dulu, baru bisa ke end user. Jadi proses logistik ke dalam atau memasukkan bahan-bahan dalam bisnis ini sifatnya adalah mengangkut bahan baku ketika akan diolah menjadi bahan jadi. Biasanya nanti melalui suatu proses dari bahan baku itu di pabrik diolah. Lalu operasi atau mengubah bahan baku menjadi produk akhir. Tadi contohnya adalah kita bahas mengenai pabrik susu. Nah, proses kegiatan mengubah atau mensterilisasi susu tadi dari yang
dari pemerah sapi, dari peternak, nah diolah menjadi susu yang steril, yang sudah dikemas, yang siap. Nanti ada berbagai rasa, nah siap nih untuk dipasarkan. Itu merupakan kegiatan primer dalam suatu rantai nilai pemasaran. Yang ketiga adalah logistik keluar atau mengirimkan produknya. Nah, ketika dia sudah siap untuk dikemas, lalu siap untuk dikirimkan, ada yang namanya distributor. Jadi sebuah perusahaan besar, kayak Indomie misalnya, nanti dia punya distributor. Distributor yang menyalurkan produk-produk khusus dari Indomie. Di logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Jadi ini merupakan kegiatan inti pemasaran ya. Lalu memasarkan produk yang meliputi penjualan dan memberikan layanan produk. Itu merupakan kegiatan inti. Nah, selain kegiatan inti ini tadi ada 5, ada juga 4 kegiatan pendukung dari value chain atau rantai nilai pemasaran ini. Jadi nggak bisa kalau misalnya pemasaran itu berdiri sendiri, dia juga harus mendapatkan support dari bagian-bagian lainnya. Oke, yang pertama adalah mengenai pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur perusahaan, baik itu biaya, perencanaan keuangan, akuntansi, hukum, dan hubungan pemerintah. Jadi selain aspek pemasaran, tentunya dalam pemasaran produk maupun jasa, itu kita harus melibatkan beberapa aspek lain, khususnya di SDM dan pengembangan teknologi. Pengadaan juga, tadi kalau bisa kita bahas mengenai pabrik susu, nah pengadaannya itu harus ada pabriknya. Pabriknya harus harus benar-benar bersih ya, harus ada quality controlnya. Orang-orang masuk mungkin harus pakai tutup kepala, pakai baju yang emang steril. Nah, harus diadakan pengadaan. Lalu teknologi juga untuk melakukan sterilisasi dalam skala besar, sebuah pabrik yang besar tentunya harus menggunakan teknologi yang juga maju. Begitu juga dengan SDM-nya, walaupun sekarang sudah ada pabrik, semuanya serba digital, tentunya kita tetap memerlukan adanya sumber daya manusia dalam sebuah kegiatan pemasaran. Oke, balik lagi kita bahas mengenai konsep inti dari pasar dan pemasaran. Jadi konsep intinya itu adalah kenapa bisa tercipta pasar. Pasar kan pertemuan antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi ya, yang sepakat melakukan transaksi. Jadi kenapa bisa terbentuk pasar? Karena ada diawali oleh adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan oleh konsumen. Nanti ketika ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan oleh konsumen, disitulah sebuah perusahaan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Jadi terciptalah sebuah penawaran pasar. Ada permintaan, ada penawaran, lalu ada kesepakatan harga, maka muncullah yang dinamakan pemasaran, tercipta pasar. Lalu nanti ada nilai yang kepuasan pelanggan, serta adanya pertukaran dan hubungan antara produsen dan pelanggan. Ini tadi kurang lebih menggambarkan proses tadi saya contohkan untuk produk susu seperti Indomie, nanti ada dari peternak ini adalah pemasok susu, nah ini adalah pemasarnya, perusahaan Indomie ini dikelola oleh Indofood ya kalau saya nggak salah. Indofood, lalu nanti ada distributornya sebagai perantara pemasaran, karena nggak bisa dari perusahaan ini langsung kepada end user. Kita harus membelinya minimal kalau kita ke supermarket, nah baru bisa kita dapatkan. Kecuali kalau misalnya kalian pembelian dalam skala yang sangat besar kayak retailing, itu bisa langsung ke pabrik mungkin. Oke, selanjutnya manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Oke, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang pertama kali harus dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah melakukan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Buat siapa ya kita produk dan jasa yang kita ciptakan ini mau dipasarkan kepada siapa? Itu yang paling penting. Nah, nanti setelah jelas untuk siapa STP-nya, segmenting, targeting, dan positioning, baru kita bisa merumuskan
kelebihan-kelebihan produknya seperti apa. Lalu kita bisa menentukan kalau sasarannya orang tua, apakah efektif jika kita melakukan promosi melalui Instagram. Saya rasa enggak ya. Kalau misalnya target kita adalah yang umurnya 17 sampai dengan 35 tahun, mungkin bisa kita melakukan promosi penjualan melalui Instagram, pakai ads, atau melalui TikTok ya. Sekarang kan juga banyak ya promosi melalui pokoknya berbagai platform media sosial lah. Nah, sekarang udah bergeser kegunaannya. Ada endorse, celebrity endorse. Jadi udah bergeser, kemasannya itu udah bergeser. Nah, tapi kalau misalnya target kita adalah ibu-ibu usia 50 tahun ke atas, nggak semua ibu-ibu bisa main medsos ya. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai media untuk media sosial, bisa jadi media promosi, tapi mungkin kurang efektif jika ditujukan kepada ibu-ibu yang usianya 50 tahun. Gimana caranya untuk melakukan promosi dengan segmentasi targeting untuk ibu-ibu yang berusia 50 tahun? Uh, iklan sekarang pun sudah bergeser. Kalau kita lihat di beberapa sinetron, biasa kan iklan itu kan muncul setelah sinetronnya jeda sinetron. Nah, sekarang iklan itu sudah mulai masuk ke dalam sinetron. Kalau kalian hobi nonton atau pernah melihat orang tua di rumah nonton sinetron, beberapa produk yang masuk ke sinetron itu ada Lemonilo. Nah, kalau misalnya iklannya diselipkan di dalam adegan sinetron, saya rasa itu cukup efektif jika kita tunjukkan targetnya adalah ibu-ibu. Karena kan ibu-ibu kan nontonnya biasanya sinetron ya. Itu merupakan salah satu strategi pemasaran. Yang pertama sekali adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Nanti baru bisa dirumuskan komponen-komponen lain dalam pemasaran. Perencanaan strategis dalam manajemen pemasaran memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Perencanaan strategis ini mencakup 4 langkah. Yang pertama, definisikan misi perusahaan secara jelas, membuat sasaran dan tujuan, mendesain portofolio bisnis, dan mengembangkan rencana fungsional. Oke, ini saya ambil contoh ya yang lagi hype juga sekarang karena beberapa isu yang kita tahu itu MS Glow. MS Glow itu awalnya adalah sebuah brand yang fokus pada skincare. Setahu saya produk awal, karena saya juga pernah menggunakannya, produk awalnya itu hanya skincare. Skincare-nya untuk wanita ya, tapi kalau sekarang kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya bisnis dia juga melakukan ekspansi ke berbagai produk turunan lainnya, itu ada body care juga, ada juga untuk anak-anak, serta sekarang juga ada untuk laki-laki, MS Glow for Men. Nah, jadi itu merupakan salah satu perencanaan strategis yang mengembangkan strategi pemasaran dengan baik. Nah, kalau menurut saya sudah tepat sih karena dia tahu kebutuhan masyarakat akan skincare itu cukup tinggi dan yang membutuhkan skincare itu nggak cuma wanita, makanya dia melakukan pengembangan produk dari yang awalnya skincare kok krim-krimnya sama serum, nah sekarang udah berkembang. Kalau nggak salah itu ada juga apa sih body lotion ya, body lotion, terus ada juga kalau nggak salah sabun cuci tangan, terus dia juga ekspansi ke kosme ya, kosme mask. Masker ya, menyesuaikan dengan keadaan di saat pandemi. Ada beberapa juga produk MS Glow lainnya selain MS Kit. Kalau MS Kit kan untuk anak-anak itu ada sampo juga, ada lotion. Jadi dia melakukan diversifikasi produk dengan baik sih kalau menurut saya dia bisa membaca kebutuhan pasar. Oke. Jadi sebuah perusahaan jika ingin berkembang dia harus mendesain portofolio bisnisnya nggak cuma satu seperti Juragan 99 dan Sandi Purnamasari itu kan dia awalnya MS Glow tapi kan seiring dengan berjalannya waktu berkembangnya bisnis dia melakukan portofolio bisnis nggak cuma bergerak di bidang skincare mereka merambah ke bidang
masker, terus kalau saya nggak salah juga bikin sarung bantal ya. Ya, pokoknya mereka melakukan diversifikasi dan portofolio bisnis. Jadi mereka ownernya sama, foundernya sama, tapi memiliki unit bisnis yang berbeda. Bahkan sekarang mereka itu udah merambah ke bisnis kuliner. Kalau saya nggak salah ya, bikin kafe atau pokoknya udah merambah ke kuliner. Jadi portofolio bisnisnya itu harus jelas. Tapi kalau misalnya terlalu banyak bisnis, itu juga nggak bagus. Kecuali memiliki manajemen yang berbeda ya. Maksudnya bisnis yang banyak nggak bagus. Kalau misalnya terlalu banyak bidangnya yang berbeda, itu nanti bisa keteteran. Kecuali ya itu tadi manajemennya dikelola secara profesional, punya orang-orang yang cukup ahli. Oke, ini tadi mendefinisikan misi perusahaan secara jelas, dimulai dengan membuat draft dari pernyataan misi secara formal yang berorientasi pada pasar, realistik, spesifik, motivasi, konsisten dengan lingkungan pemasaran. Oke, portofolio bisnis, kumpulan bisnis dan produk yang membentuk perusahaan. Akan saya bahas sedikit juga mengenai ABC. Jadi bedanya manajemen pemasaran satu dengan manajemen pemasaran dua adalah kalau di pemasaran satu kita lebih ke teori, tapi di pemasaran dua ini kita juga tetap membahas teori, tapi akan kita spesifikkan dengan contoh supaya lebih mudah dipahami. Nantinya saya harapkan juga kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengkombinasikan antara teori dengan contoh realnya seperti apa. Nanti kalau misalnya kita ada UTS, UAS, konsepnya itu seperti itu. Karena kalau teori tok, kalian nanti bisa googling gampang sekarang apa pengertian pemasaran. Googling aja. Yang saya inginkan dari pembelajaran ini adalah kalian itu paham bahwa pemasaran itu nggak cuma sekedar bisnis, tapi juga mendapatkan dan mengantarkan nilai pelanggan. Jadi timbal balik tujuan pemasaran itu adalah untuk mendapatkan nilai dan juga mengantarkan nilai pelanggan. Oke, perencanaan strategi dengan perusahaan itu ada korporat dan divisi. Jadi secara korporat itu kan garis besar. Nah, per divisi biasanya memiliki perencanaan strategi yang berbeda. Pastinya tiap divisi itu lebih spesifik. Kalau korporat kan secara umum. Kalau divisi kan lebih khusus ya. Oke, tentunya dalam perencanaan strategi itu juga kita mengenal yang namanya analisis SWOT. Apa tuh analisis SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang namanya bisnis, mustahil lah kalau misalnya naik terus mulus, terus pasti ada lika-likunya. Jadi kita perlu untuk menganalisis strength-nya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, lalu threat-nya apa. Jadi itu perlu, nggak cuma karena kita tahu bisnis itu nggak cuma yang bagus-bagus aja, pasti yang namanya bisnis itu adanya resiko. Seperti pandemi sekarang yang sudah berapa tahun nggak kelar-kelar, nah, itu pasti merupakan salah satu threat dalam sebuah bisnis. Jadi ya itu harus dilakukan analisis SWOT. Sebelum launching produk juga harus dilakukan analisis SWOT. Sebelum membuat diversifikasi produk harus dilakukan analisis SWOT. Ya, kisi-kisi ekspansi produk. Nah, tadi contohkan tentang SEO ya, udah melakukan ekspansi produk dengan cara pertama-tama dia masuk dengan skincare, lalu berkembang. Skincare-nya berkembang dari yang awalnya cuma untuk perempuan, jadi untuk men juga ada. Lalu ada pengembangan produk, nggak cuma skincare krim-kriman doang. Lalu dia berkembang juga ada masker, ada apa sih? Royal jelly, red jelly ya. Ada red jelly-nya, maskernya juga masker wajah ada brightening body serum, ada body lotion-nya. Jadi macam-macam kan perkembangannya. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi produk. Nah, ternyata setelah fokus ke skincare yang untuk dewasa, dia juga melakukan diversifikasi kepada perawatan untuk anak-anak. Ada sabunnya, ada lotionnya, ada sampo-nya. Oke, jadi seperti itu.
Nah, satu lagi yang paling penting adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran, apakah masih ingat? 4P untuk produk ya, atau untuk barang itu ya price, produk, place, dan promotion. Nah, kalau untuk jasa itu ada 7P. Price, product, place, promotion, proses, physical evidence. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti silakan disimak untuk videonya karena arahan perkuliahan selama 1 semester ini saya jelaskan di sini ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait kelompok dan kalau misalnya ada yang nggak jelas bisa ditanyakan langsung melalui pribadi saya. Terima kasih.